Baiklah, video ini akan membahas tentang alat optik loop atau kaca pembesar. Hal yang penting yang harus kita ingat adalah sebagai berikut. Yang pertama, loop terbuat dari lensa positif atau lensa cembung atau lensa konvergen, karena sifat lensa cembung adalah mengumpulkan sinar gitu ya. Yang kedua ya, benda yang diamati terletak pada ruang satu. Ruang satu itu antara loop hingga titik fokusnya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, ruang satu antara loop dengan titik fokusnya, boleh sebelah kiri, boleh juga kita letakkan sebelah kanan gitu ya. Jadi kalau kita amati, itulah areanya. Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian yang berikutnya, umumnya dalam pengamatan loop dianggap menempel dengan mata, dan pembesaran bergantung pada daya akomodasi mata atau kemampuan menebal dan memipih mata. Itu daya akomodasi. Nah, kemudian yang berikutnya, bayangan yang dihasilkan selalu maya. Untuk lensa, maya itu berada di depan lensa, kemudian tegak dan diperbesar. Itu sifat bayangan loop. Nah, pembentukan bayangan pada loop ini seperti yang tadi sudah kita sebutkan, benda ini kita letakkan antara loop dengan titik fokusnya, misalkan seperti terlihat pada gambar ya. Maka untuk menggambarkan bayangannya, kita butuh minimal 2 dari 3 sinar istimewa. Pertama, sinar sejajar sumbu utama ini masuk ya. Sumbu utama adalah garis yang biru ini. Dia akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian sinar yang kedua, sinar yang melalui pusat lensa, kita gambar dari posisi ujung benda ini ya, dia akan diteruskan. Nah, kalau perpanjangan sinar ini kita panjangin, dia tidak akan bertemu, maka yang kita panjangkan ke belakangnya, seperti terlihat pada gambar. Ya. Nah, jadi di sini ada titik pertemuan sinar-sinar istimewa tadi setelah dipanjangin, maka bayangan yang dibentuk adalah di depan lensa seperti terlihat pada gambar. Nah, benda yang diamati tadi kemudian kita bandingkan dengan bayangannya, maka bisa kita simpulkan sifat bayangannya adalah pertama tadi maya, karena di depan lensa tadi bayangannya di depan lensa. Kemudian disebut tegak, bayangan terhadap benda tidak terbalik. Berarti bendanya ke atas, ini ke atas juga panahnya. Kalau ini tadi ke bawah, maka di sini nanti akan ke bawah juga gitu ya. Disebut tegak. Kemudian diperbesar karena bayangannya lebih besar dari bendanya. Nah, jarak benda ke lensa kira seperti ini. Kemudian cara bayangannya ya, S-aksen kita simbolkan seperti terlihat pada gambar. Nah, pembesaran loop yang pertama adalah untuk mata berakomodasi maksimum gitu ya, sekuat-kuatnya. Maka pembesaran M adalah SN bagi F tambah 1. Nah, jarak benda ke loop S itu nanti untuk akomodasi maksimum lebih kecil dari fokus. S-nya bisa kita hitung S-aksen kali F per S-aksen kurang F gitu. Kemudian untuk S-aksen ini adalah titik dekat mata atau SN, atau bisa juga nanti kita buat PP, bisa 30 tergantung soalnya, tapi jika tidak disebutkan dianggap 25. Terus tanda minusnya itu menyatakan tadi sifat bayangan yang dibentuk adalah maya gitu ya. Nah, kemudian untuk akomodasi minimum atau tidak berakomodasi, maka M-nya adalah SN per F. Dan bisa kita lihat ya, jarak benda ke loop S-nya sama dengan fokus ketika dia berakomodasi minimum, dan ketika
itu nanti S aksen yang dihasilkan adalah minus tak terhingga, dijauh tak hingga gitu. Nah, untuk berakomodasi pada jarak X, maka M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Di catatan, tanda S negatif ini harus disertakan dalam perhitungan karena maya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Contoh soal. Kita ambil dari soal UN 2016. Sebuah lensa positif dengan kekuatan 40 dioptri digunakan sebagai loop untuk membaca tulisan sangat kecil bila mata berakomodasi maksimum pembesaran bayangan atau M yang dihasilkan gitu. Nah, kita lihat ya, diketahui kuat lensa itu P adalah 40 dioptri, SN atau PP yang digunakan 25, pengamatannya akomodasi maksimum. Oke, kita lihat dari sini. P kuat lensa rumusnya 100 per F ketika fokusnya tadi dalam sentimeter, tahu fokus sama dengan 100 per P kita dapatkan dalam sentimeter gitu. Sehingga P fokusnya tadi kita peroleh 100 dibagi dengan 40, hasilnya 2,5 cm gitu. Nah, kemudian pembesaran M untuk akomodasi maksimum adalah Sn per F ditambah 1. Atau Sn-nya digunakan 25, fokusnya tadi udah dapat 2,5 ditambah 1. 25 bagi 2,5 adalah 10 ditambah 1, maka hasilnya adalah 11 kali. Maka jawabannya adalah B. Gitu. Soal yang kedua ya, kita lihat. Seorang pengamat dengan titik dekat mata PP 30 cm memperhatikan benda kecil menggunakan loop dengan fokusnya 6 cm. Bila loop digunakan tanpa jarak dengan mata dan berakomodasi minimum, tentukanlah yang A, pembesaran yang dihasilkan oleh loop. Baik. Nah, untuk pembesaran yang dilakukan oleh loop ketika dia tidak berakomodasi, maka bisa kita nyatakan untuk yang A ya. M sama dengan tadi rumusnya Sn per F untuk tak ako. Gitu ya, atau akomodasi minimum. Maka dari sini M-nya bisa kita peroleh, Sn-nya kita ganti jadi PP per fokus kemudian ya akomodasi ini maaf ya, sama dengan PP-nya digantikan 30, fokusnya adalah 6, maka hasilnya adalah 5 cm 5 kali maaf ya, 5 kali karena ditanya pembesaran. Itu yang A. Kemudian yang B, jarak benda ke loop ya. Yang B, jarak benda ke loop S. Iya. Karena tadi tak ako atau akomodasi minimum, maka S sama dengan F seperti sebelumnya dijelaskan. Berarti dari sini langsung kita nemu S-nya sama dengan 6 cm untuk pengamatan tadi tak akomodasi. Kemudian untuk C, cara pengamat jika pengamatan akomodasi maksimum, tentukan jarak benda ke loop. Untuk akomodasi maksimum, maka S aksennya digunakan min PP, berarti min 30 cm akomodasi maksimum. S-nya bisa kita peroleh dari rumus S aksen kali F per S aksen kurang F ya, sama dengan S aksennya min 30, fokusnya 6 per min 30 kurang 6, min 30 kali 6 per min 36. Min dengan min plus ya, 6 nya kita coret tinggal 6, 30 bagi 6 berarti 5 cm. Itulah
S-nya ketika akomodasi maksimum. Nah, kemudian yang D, kemanakah arah pergeseran loop dan berapa besar pergeserannya? Nah, tadi di awal untuk akomodasi minimum, itu S, jarak benda ke loop adalah sama dengan F, yaitu 6 cm. Untuk akomodasi maksimum, tadi S-nya harus 5 cm. Jadi jelas dari 6 menuju 5 cm pasti bergerak mendekat dan bergesernya 1 cm, yaitu 6 kurang 5 tentunya ya. Pulang dari 6 cm ke 5 cm, maka 1 cm mendekat. Itu kira-kira video pembelajaran tentang alat optik, khususnya loop. Sekian dan terima kasih.